G30S PKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September yang terjadi pada 1965. Peristiwa ini merujuk pada pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan G30 PKI adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden ke-1 Indonesia, yakni Bapak Soekarno. Rangkuman peristiwa G30S PKI berikut ini berisikan latar belakang dan kronologi kejadian. G30S PKI adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal Angkatan Darat dan 1 letnan ajudan yang terjadi sekitar dini hari pada 1 Oktober 1965. G30S PKI dilatar belakangi oleh keinginan PKI untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satunya alasannya karena muncul ketidakharmonisan antara ideologi komunis yang diyakini oleh PKI dan yang dijalankan oleh pemerintah. Partai Komunis Indonesia atau PKI menginginkan ideologi Indonesia berubah dari nasionalisme menjadi komunisme. Alasan lainnya adalah PKI dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berseberangan politik. Hal tersebut membuat PKI ingin menyingkirkan petinggi TNI agar bisa merebut kekuasaan, namun PKI khawatir kesehatan Presiden Soekarno menurun sehingga akan terjadi peralihan kekuasaan. Pemberontakan pun dimulai oleh PKI dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. 30 September 1965, PKI mendatangi kediaman Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI S. Parman, Mayor Jenderal TNI M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution. PKI berdalih sebagai Cakrawirawa, pasukan pengawal istana yang diperintahkan untuk menjemput mereka agar menghadap ke Presiden Soekarno. R. Suprapto, Sutoyo Siswomiharjo, dan S. Parman ikut dengan ajakan PKI dalam keadaan hidup. Begitu juga dengan Kapten Pierre Andres Tendian yang menjadi korban salah tangkap karena tengah berada di kediaman A.H. Nasution yang berhasil selamat dari gerakan ini. Para jenderal yang diculik, mayatnya dimasukkan ke sebuah sumur tua yang tak terpakai di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lalu pada 4 Oktober 1965, mayat korban G30S PKI ditemukan dan diangkat dari lubang buaya. 5 Oktober 1965, seluruh korban G30S PKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Soekarno mengangkat para korban G30S PKI sebagai pahlawan revolusi Indonesia.